Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah udah sarapan semua nih? Sudah Bu. Sudah ya. Wajahnya ke depan, Re. Jangan menundukkan kepala ya. Karena ini bukan berdoa ya. Jadi kalian sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa. Ya Bu. Silakan Mbak kalau mau dipimpin. Sebelum kita belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Selesai. Alhamdulillah kita telah melaksanakan berdoa. Sebelumnya apakah kalian udah saling kenal apa masih belum? Belum Bu. Oh, jadi kalian masih saling belum kenal? Belum. Kan beda jurusan. Oh, beda jurusan ya. Nah, jadi kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Jadi kita kenalan terlebih dahulu ya. Iya. Nah, jadi perkenalannya seperti ini, dimulai dari Ibu. Perkenalkan nama saya Bu Seli, bisa dipanggil saya dulu. Perkenalkan nama saya Bu Seli Selvia, bisa dipanggil Bu Seli atau Bu Selvi atau Bu Via, terserah kalian. Hobi Ibu itu melukis dan kalian menyebutkan delegasi kelas kalian masing-masing ya. Ya. Dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Nayatul Saleh dari kelas 11 IPA 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tita Radijanti dari kelas 11 IPA 2. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mira Sarinda dari kelas 11 IPA 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Alfiah, bisa dipanggil Alfi dari MAK, dari kelas 10 MAK 2. Oke. Jadi sudah saling kenal ya? Iya. Mbak Dita udah kenal sama Laila? Iya. Oke, berarti kalian udah di sini saling kenal ya? Iya. Kalian tahu nggak kenapa Ibu memanggil kalian ke ruang BK ini? Ada yang Emang tahu? kenapa? Ada yang tahu? Ada. Kenapa Ibu memanggil kalian ke ruang BK ini? Emang ada salah? Enggak ada masalah. Jadi kalian dipanggil ke ruang BK ini bukan karena bermasalah ataupun melanggar, melainkan untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa sih, Ra? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi sebelumnya belum pernah melakukan konseling kelompok. Belum pernah, tapi kalau masuk ke ruang BK pernah. Oh, berarti ini jolinya di guru BK ya. Sering masuk di BK. Nah, oke, jadi konseling kelompok itu adalah sebuah layanan di BK. Untuk apa? Sebuah layanan di BK yaitu yang dilaksanakan dalam suasana berkelompok seperti ini. Yaitu untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan di setiap siswa atau juga memecahkan sebuah konflik-konflik dalam permasalahan. Belajar. Nah, iya, jadi di guru BK ini bukan hanya tentang mengatasi masalah saja, melainkan di guru BK ini kalian bisa anggap guru BK, anggap saja Ibu ini bestinya kalian. Nah, jadi kalian bisa curhat ke Ibu, konsultasi mengenai karir, pribadi, ataupun masalah sosial ya. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai konseling kelompok? Tidak Bu. Tidak ya, tidak ada. Paham ya? Ya. Kalian tahu tujuan dari konseling kelompok ini apa sih, Rek? Tahu. Apa tujuannya, Mbak Ya. Alfi? Kayak lebih membenar apa yuk? Apa ya? Gak tahu Bu. Gak tahu. Gimana aja? Katanya udah tahu. Oh, gak tahu. Ada yang lain? Ngerti Bu? Tujuan dari konseling kelompok ini apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Gak tahu. Nah, jadi tujuan konseling kelompok ini untuk mengasah kemampuan kalian, yaitu khususnya kemampuan berkomunikasi. Nah, jadi kalian gak usah malu-malu di ruangan ini. Pokoknya yang mau kalian mendapatkan ya sudah, lontarkan saja ya. Iya. Paham? Paham. Oke. Nah, jadi selanjutnya itu dalam kegiatan ini itu ada yang namanya keterbukaan. Ya, ada keterbukaan yang mana nanti setelah kegiatan berlangsung kalian saling terbuka. Curahkan masalahnya kalian ini di sekolah ini apa? Langsung dicurahkan. Jadi saling terbuka. Saling terbuka. Dan juga yaitu bersifat sukarela. Kalian datang ke sini
keterpaksaan atau sukarela? Sukarela. Sukarela. Nah, terus selanjutnya yaitu kerahasiaan. Kenapa nih Rek di dalam kegiatan ini harus bersifat sukarela? Karena nanti di setiap permasalahan kalian tuh, enggak Bu, saya enggak mau ngelontarin permasalahannya saya. Nanti saya sama Mbak Naila diumbar-umbar ke teman-teman yang lain ya. Nah, jadi di sini kenapa ada yang namanya kerahasiaan Rek? Nah, jadi kita melakukan yang namanya ikrar komitmen kerahasiaan, yang mana pembahasan yang ada di kelompok ini tidak boleh sebarluaskan. Betul sekali. Nah, jadi kita ikrar ya bersama-sama ya. Ya. Oke, ikrarnya seperti ini. Saya Bu Sally Selvia berjanji tidak akan membicarakan pembahasan yang ada di kelompok ini ke orang lain. Dimulai dari Mbak Alfi. Saya seperti ini. Contohnya ya. Saya berikrar. Bentar, sebut nama. Saya Sally Selvia berjanji tidak akan mengumbarkan pembahasan yang ada di kelompok ini ke orang lain. Saya Alfia berjanji tidak akan mengumbarkan pembahasan di sini kepada orang lain. Nah, betul. Dilanjut. Saya Milana Sarinda berjanji tidak akan mengumbarkan rahasia pembahasan yang ada di kelompok ini. Oke, lanjut. Saya Tita Rudijanti berjanji tidak akan mengumbarkan rahasia yang ada di ruangan ini. Lanjut. Saya Nayatul Saleh berjanji tidak akan menyebarkan pembahasan di kelompok ini kepada orang lain. Nah, jadi kita sudah ikrar bersama-sama ya. Ya. Oke, jadi tidak boleh diumbar Ke orang lain. ke orang lain. Betul sekali. Nah, jadi nih Rek, di dalam kegiatan ini tuh ada waktunya. Waktunya minimal dari 30 menit ke atas. Kalian mau minta berapa menit? 30 menit dah, Bu. 30 menit. 3 menit dah, Bu. Nggak boleh, nggak ada yang namanya konsep kelompok 3 menit. Oke, 30 dan 30. 30 ya? 30. Enggak, minimal 30 ke atas. 30. Oke, 30 ya, fix ya 30 ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih, kita tarik nafas terlebih dahulu. Buang. Ambil, buang. Ambil, buang. Nah, gimana? Udah lega ya? Ya. Nah, udah lega. Oke, kita masuk ke tahap inti nih, Rek. Nah, jadi kalian melontarkan permasalahan kalian masing-masing ya? Ya. Nah, jadi dimulai dari Mbak Alfi. Permasalahannya apa, Mbak? Saya itu kalau di kelas sering tidur, Bu. Oh, sering tidur. Ya. Kenapa kok sering tidur? Gak tahu, kadang dari gurunya terlalu terlalu tidak memperhatikan siswanya. Jadi saya tidur tuh tidak tidur, Bu. Penjelasannya boring. Boring. Oke, berarti permasalahannya Mbak Sela ini sering tidur di kelas ya? Oke, dilanjut, Mbak Mila. Kalau saya selalu menunda-nunda tugas, Bu. Loh, kenapa kok sering menunda-nunda tugas? Sering sibuk main game. Oh ya Allah, sering sibuk main game, ya Allah. Dilanjut Mbak Dita. Saya malas belajar. Kenapa kok malas belajar? Capek, pengen main gitu aja. Ya Allah. Dilanjut Mbak Naila. Saya suka apa, Bu? Suka apa Mbak Naila? Saya suka bolos sekolah. Loh, kenapa kok sering bolos sekolah? Karena di kelas saya tuh, Bu, banyak yang bully saya, terus banyak yang ngejek saya karena saya orangnya miskin, Bu. Walah, jadi Mbak Selvi ini di dalam kelas tuh nggak kerasan karena ada kasus pembulian di situ ya? Oke, nah sekarang di antara permasalahan kalian siapa yang mau dibahas? Permasalahan siapa yang mau kita bahas terlebih dahulu? Mbak Alfia dulu. Siapa? Mbak Naila aja, Bu. Mbak Naila, mengenai apa tadi? Sering bolos sekolah? Ya. Jadi kita bahas terlebih dahulu yang punya Mbak Naila ya, bolos sekolah, berarti sering bolos belajar ini ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki dalam tahap pembahasan, kita ada game dulu ya, biar semangat ya. Ya.
Kalau ibu bilang siapa kita, tetap semangat luar biasa. Gimana? Tetap semangat luar biasa. Oke, kita bareng. Siapa kita? Tetap semangat luar biasa. Lagi, siapa kita? Tetap semangat luar biasa. Siapa kita? Tetap semangat luar biasa. Nah, tepuk tangan lagi ya. Nah, ini ibu ada game lagi nih. Jadi gamenya itu fokus kalian dengerin perkataan ibu, jangan sampai salah ya. Jadi game kali ini ikuti apa yang ibu katakan. Oke? Ya. Ikuti apa yang ibu katakan. Oke? Ikuti apa yang ibu katakan. Iya, ikuti apa yang ibu katakan. Iya, ikuti apa yang ibu katakan. Oke. Satu, bentar dulu saya belum sempat dimulai ya. Jangan diinjak kamu. Iya, ini ngelunjak. Ya. 1, 2, 3. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, bebek, bebek ayam. Ayam bebek, bebek ayam. Ayam bebek, bebek, bebek yang nyam 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 nyam. Ayam bebek, bebek ayam. Ayam bebek bertelur telur 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 telur. Ayam bebek, 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 bebek. Ada berapa telurnya? 6. Kalian kurang fokus. 8. Salah. 8, Bu. Kan apa ya kata ibu? Ikuti apa yang ibu katakan. Ayo, kan Galvo? Galvo? Ayo, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi ya. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Wajahnya gini, Ayam bebek, ayam bebek. Yuk, ayam bebek telur. Ayam bebek, ayam bebek telur. Ayam bebek putih putih putih. Ayam bebek, putih, putih, putih. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Angsa putih putih. Angsa putih. Angsa ada berapa sayapnya? Angsa. Angsa ada berapa sayap? Oh iya, itu kan kita. Bagus. Gimana? Udah semangat ya? Ya, biasa aja. Masih mau nambah game lagi? Enggak. Ya, oke. Ya udah semangat berarti ya? Ya. Relax. Berarti masih semangat dengerin pembahasan ya? Ya. Nah, oke. Kita kali ini membahas mengenai permasalahan Mbak siapa? Naila. Mbak Naila terlebih dahulu mengenai sering bolos. Sekolah. Mbak Naila kenapa kok sering bolos sekolah? Karena suka dibully kalau di kelasku. Oh, jadi Mbak Naila ini gak betah di dalam kelas karena sering dibully. Ya. Kenapa kok sampai dibully? Ya, karena itu saya tuh orang miskin. Terus di kelas saya tuh rata-rata orangnya kaya semua. Jadi bully saya gitu, Bu. Oh, berarti gini. Apa? Mbak Naila ini masa di dalam kelas itu masa kaya semua? Kalau itu ya kurang tahu, Bu, tapi keseringan saya dibully karena saya miskin. Oh, karena miskin jadi Mbak Selvi ini sering dibully. Tapi Ya. Mbak Selvi, Mbak Naila. Tapi Mbak Naila ini gak mencoba deketin mereka gitu. Biar Karena kenapa? terlalu udah sering bully gitu, Bu. Jadi malas emang berteman. Jadi kalau di dalam kelas itu Mbak Naila ini gak berteman sama temannya, itu berteman sama siapa, Pak? Sama anak kelas lain. Iya, kadang gitu, Bu. Kalau Mbak Naila nih ya, kalau bolos dalam pembelajaran ya, emang Mbak Naila kemana kalau nggak sekolah? Ya kadang suka jalan-jalan. Jalan-jalan sama doinya paling ya? Enggak, Bu, sendiri. Nggak punya Sendiri. doi saya, Bu. Nggak punya jomblo. Siapa yang jomblo di sini? Nggak ada rumah saya, Bu. Oh, berarti ini semuanya udah punya semua ya? Punya kelas terus. Punya krus semua. Ya. Nah, jadi silahkan. Ibu yang punya terus. Alhamdulillah ibu sudah menikah ya, sudah Oh, punya anak punya anak berapa? 2, alhamdulillah. Nggak nambah lagi. Enggak. Enggak, Bu. Enggak, jadi ibu tuh sudah punya hubungan ya, alhamdulillah sudah dikaruniai anak cowok cewek. Alhamdulillah, jadi mereka itu yang satunya udah SMP, yang kecil itu masih masuk TK. Baik, jadi teman-teman yang mau bertanya nih kepada Mbak Naila dan juga mau berpendapat mengenai permasalahannya, silahkan yang mau bertanya. Terus kalau kamu di luar kelas, kamu kalau keluar tuh sama siapa? Sendiri? Bawa sepeda. Kenapa tidak Apa tuh? tidak berani mendekatkan diri
gitu. Iya, kenapa nggak berani Karena seperti itu? udah males gitu Bu yang mau berteman gitu Bu, sudah bully saya gitu. Terlalu sakit ya. Iya, sakit hati saya Bu. Mau garai sering dibully ya? Kalau Mbak Naila ini apa? Kalau menghindar seperti itu kan pas gak punya teman di kelasnya. Ya gak apa-apa Bu, menyendiri tuh Oh. lebih senang gitu. Oh jangan. Ini Mbak Naila ini apa? Kalau di dalam kelas tuh yang membuli cewek apa cowok? Cewek. Cewek cowok. Cewek cowok yang membuli. Iya. Nah, ya apa proses pembelajarannya? Kamu sering masuk nggak pembelajaran itu kalau guru nerangi? Ya masuk sih Bu, tapi itu membulinya waktu gak ada gurunya. Kalau ada gurunya ya diam semua di kelas. Oh, seperti itu. Tapi kenapa kok sering bolos sekolah, bolos dalam pembelajaran? Kalau memang di dalam waktu pembelajaran itu gak ada pembulian. Ya. Diajak healing. Hah? Kok bisa diajak healing, Mbak Naila? Bukan dijahilin. Kadang apa, terus dibuang, kadang Iya, pernah Iya. sering kesnya dibuang. pernah. Gimana itu kok sampai bisa dibuang sama temennya? Nggak tahu, waktu itu saya di luar, Iya, di luar kelas. Terus pas saya dibuat di tempat dibuang. sampah. Ya Allah, ke tempat sampah ya. Iya. Gimana perasaanmu ketika Iya. mengalami seperti itu? Sakit Bu, mau ngelaporin tuh tapi nggak mau buat masalah gitu. Takut gitu ya. Iya. Takut Diam ya? aja. Diem aja. Oke, silahkan yang mau kasih pendapat nih kepada Mbak Naila mengenai permasalahan yang tadi. Silahkan. Saranku Kasih saran nggak apa-apa nih kepada Mbak Naila agar Mbak Naila ini tidak sering bolos sekolah, agar tidak takut kepada yang lain gitu. Yang bisa dikasih saran teman-teman. kalau menurutku gini sih Bu, Hmm. jangan takut terhadap mereka. Hmm. Harus lapor terhadap guru BK supaya betul. mereka itu dikasih pelajaran sekiranya Mbak Naila ini tidak dibully lagi, tidak dibully lagi. Apa pas nanti gurunya punya pemikiran ini pindah kelas kan bisa Bu. Oh iya bisa. Terus apa saran nih ke Mbak Naila agar tidak bolos sekolah? Sarannya saya sih cuma ya jangan bolos sekolah, tetap masuk meskipun sudah dibully. Udah Yang jangan penting- dengerin gitu kan. Nah, jangan didengerin Mbak Naila. Udah berdoa amat gitu. Bodo amat, penting belajar ya. Ya. Sakit Bu. Ya. Siapa Mbak Mila mungkin ada saran buat? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Bagaimana mengenai sarannya Mbak Naila ini terhadap teman-temannya? Iya. Sudah. Jadi saran dari teman-teman kalian tuh memang sudah sangat bagus ya. Contohnya tadi kata ini Mbak Dita dan juga siapa? Mbak Alfi ya, Mbak Alfia. Bodo amat lah, pokoknya masuk di kelas kita melaksanakan proses pembelajaran ya. Ya. Karena gini Mbak Naila, kalau sampai Mbak Naila apa sering bolos sekolah, tentunya siapa yang dirugikan Mbak Naila? Saya sendiri. Sendiri. Kalau Mbak Naila bolos sekolah nih ya, bolos dalam pembelajaran tentunya dapat nilai baik atau jelek? Jelek. Nah, kalau sudah dapat nilai jelek bagaimana? Tidak naik kelas. Nah, tidak naik kelas, siapa yang malu? Saya Sama siapa? sama orang tua saya. Nah, gimana? Mbak Naila kan udah miskin, udah rendah ya. Maksudnya kalau sampai memalukan orang tua tuh kayak orang tua sampean kerja jadi buruh tani dari pagi sampai sore. Toh akhirnya sampean nilainya jelek. Sedih gak orang tuanya? Sedih ya. Makanya jangan Seharusnya kan tunjukkan terhadap orang tua bahwa meskipun dia tidak mampu, sekiranya kita tuh bisa. Bukan hanya untuk orang tua, teman-teman itu juga yang sudah membulinya. Nah, iya Buktikan betul terhadap sekali. mereka. Ya, betul yang dikatakan oleh Mbak Alfia ya, Mbak Naila ya. Jadi harus tetap sekolah karena kalau sampean tambah nggak masuk sekolah itu yang dirugikan bukan hanya orang tuanya sampean, melainkan sampean sendiri ketinggalan pelajaran kan? Ya. Nah, Mbak Naila ini apa saja ya yang sudah ketinggalan pelajaran gara sering bolos sekolah? Banyak saya Bu.
Banyak apa saja? Ada matematika, terus agama, PKN, udah. Lumayan berarti ya. tiga pelajaran. Semester kemarin Mbak Naila ini nilainya anjlok nggak? Lumayan anjlok. Lumayan anjlok. Gimana tanggapan orang tuanya sampean? Disuruh diperbaiki lagi nilainya. Nah, diperbaiki lagi nilainya. Orang tua sampean tahu nggak kalau sampean tuh sering dibully di sekolah? Gak tahu. Nggak tahu. Penting sampean masuk dah gitu ya. Anggap aja nggak ada apa-apa ya. Nah, sip. Nah jadi sekarang ibu mau nanya kepada kalian. Jadi kalian menjawab satu persatu dan kasih kesannya juga ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita tidak sering bolos sekolah? Jadi kalian apa yang harus kalian lakukan seperti itu. Dan juga kalian berikan kesannya kepada kegiatan ini ya. Dimulai dari Mbak Alvia. Gimana nih? Bagaimana caranya kalian agar tidak sering bolos sekolah? Bagaimana cara melakukannya agar tidak bolos sekolah? Seperti itu. Bagus, beri kesannya nih yang melakukan kegiatan ini yang senang sekali Bu, karena bisa mengenal teman satu sama lain seperti itu. Ini dari Mbak Alfia. Kalau menurut saya harus lebih mengenal teman Bu. Umpama di kelas, kalau sendiri kan jadi boring, jadi ke pelajaran tuh gimana ya, kurang suka. Jadi kalau sama berkelompok-kelompok banyak temennya, sama saya tidak tahu, jadi tanya ke temannya saya itu dah. Betul sekali. Kesannya Kesannya iya Bu. setelah ketika sampean melakukan kegiatan ini bertemu dengan ibu, apa yang kamu rasakan? Seneng nggak? Seneng. Nah, terus kalian sampean seneng ya di sini ya. Terus bisa saling bisa saling kenal satu sama lain nggak? Iya. Nah, ya itu berarti Senang mengenal semua temannya saya. Terus ya. terutama saya kalau tidak tahu bisa bertanya. Nah, betul sekali. Dilanjut Mbak Mila, Apa ya? bagaimana bagaimana caranya sampean agar itu tidak melakukan sering bolos sekolah? Apa yang harus sampean lakukan seperti itu, dan juga beri kesannya ya. Ayo Mbak Mila. Langsung ke saya aja deh Bu. Iya. Tapi satu persatu nanti ya Mbak Mila Iya. belakangan. Mbak Selvi, Mbak Naila, ya Allah. Ingat ke siapa itu dah? Saudaraku. Wajahnya mirip. Nah, mirip sekali sama saudaraku kan, namanya saya tuh kan Sally. Nah, itu aku punya adik Selvi. Mirip nih wajahnya sama Naila ini. Cantik ya Bu. Cantik sekali kamu ya. Saya terus lanjut. Ayo Mbak Naila. Apa deh Bu tadi Bu? Bagaimana caranya agar sampean nih yang sering bolos sekolah agar tidak sering bolos sekolah? Apa yang harus kamu lakukan? Harus masuk kelas biar bisa ikuti pembelajaran. Ya betul sekali. Terus Harus apa ya Bu? Harus menyukai pelajaran. Berarti Semua mata pelajaran. betul sekali. Berarti kalau sudah sampean cinta sama pelajarannya sampean dan juga sampean cinta sama guru kalian, pasti kan ibarat hati ketemu hati, kalau dipisah Nggak nggak enak ya. Nggak sakit hati. Nah, sakit hati betul. Terus Mbak Naila apa lagi? Aduh itu ya Bu. Kesannya? Kesannya saya suka itu pelajaran. Kegiatan ini kok bisa ke pelajaran sih? Kegiatan ini lah kesan. Contohnya gini, kesan saya Bu, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Sally, dan juga saya tuh bisa mengenal teman-teman nih yang awalnya nggak kenal bisa kenal. Nah itu namanya kesan Mbak Naila, bukan kesan di pelajarannya. Ya ampun, udah ngerti semua nih mengenai kesan. Masa nggak ngerti kan udah kelas 2 ini? Ngerti ya?
ngerti ya? Suaranya kayak mana Iya. suaranya? Iya. Ngerti. Belum makan, Bu. Katanya tadi belum makan. Iya, lagi enggak. Ya Allah, selisih 30 menit, Rek. Kayak lagi. Tapi kamu tuh sering makan tapi masih tetap aja kurus. Kayak adikku sih sama persis kayak kamu. Nah ya betul sekali nih. Jangan bisik-bisik Mbak Alfia. Gimana sih? Jangan bisik-bisik. Kesannya tadi itu Iya, katanya. kesannya tuh lebih suka terhadap guru, Hmm. lebih patuh kepada guru nantinya. Kalau suka sama pelajarannya sih saya gitu, Bu. Kalau suka sama pelajarannya itu, sama gurunya itu, saya kalau apa-apa tuh mesti patuh. Nah, contoh nih Mbak Alfia nih. Pasti jadi murid tauladan, mesti sering masuk guru BK. Iya. Dilanjut Mbak. Kita bagaimana cara yang harus sampean lakukan nih agar tidak bolos sekolah? Contohnya kan kayak yang kemandirian di dalam jiwa kita tuh apa yang harus kita lakukan? Harus semangat. Bagus, harus semangat ya. Semangat. Terus, Pertama harus semangat, ada kemauan belajar. betul sekali harus ada kemauan belajar. Kalau gak ada kemauan belajar, mesti SMP udah berhenti ya. Nah, betul sekali kesannya. Pesannya ya saya senang aja mengenal teman-teman di sini. Betul sekali ya, jadi menambah keakraban dan Ya. juga menambah wawasan. Ya. Ya, lanjut Mbak Mila. Apa yang harus sampean lakukan? Mungkin apa Mbak Mila nih? Jurusan apa sampean? 11 IPA 3. Oh, 11 IPA 3. Jurusan IPA. Oh, IPA. Berarti kayak yang lebih ke apa? Kata Badita tadi kan dalam proses pembelajaran itu harus ada apa? Semangat. Nah, semangat belajar ya. Iya. Semangat belajar, terus ada kemauan belajar. Nah, itu betul sekali kata Badita ya. Oke, nah sekarang Ibu mau menyimpulkan mengenai apa? Ayo wajahnya jangan menunduk. Ini Mbak Nela sama Mbak Alfia kan suka ini jagonya nggak tidur di kelas nih. Ini dah. Jangan sampai tidur ya. Terus, Bu, Nah, lanjut. kepalanya diangkat, jangan sampai menunduk. Ini Mbak Nela lagi. Nah, jadi Ibu mau menyimpulkan, jadi apa kita itu memang harus benar-benar jangan sampai bolos sekolah. Karena kalau sampai kita bolos sekolah yang dirugikan bukan hanya sekolah, melainkan diri kita sendiri. Selain kita terlambat pelajaran, kita itu akan nilainya anjlok, jelek, menurun mestinya ya. Nah, jadi kita itu dalam proses pembelajaran kayak Mbak Dita ya harus semangat lah, semangat dalam belajar dan juga ada kemauan belajar. Dan juga kata Mbak Naila harus cintai gurunya ya. Kalau kita udah cinta, mesti kita cinta kepada pelajarannya ya. Ya. Nah, jadi Mbak Selvi bagaimana setelah melakukan kegiatan konseling ini? Apakah Mbak Selvi masih mau bolos belajar? Enggak. Bagaimana? Dia mau belajar terus menerus, masuk kelas terus menerus. Enggak mau bolos lagi. Iya. Jadi perasaan Mbak Selvi nih ketika melakukan kegiatan ini bagaimana? Ketika udah mau stop Bu, sudah mau gak mau bolos lagi, bagaimana perasaannya Mbak? Senang. Senang Iya. ya. Oke, berarti gak mau bolos lagi ya? Iya. Nah, betul nih. Dijaga ya, diawasi, nanti bolos lagi ditegur ya. Nanti kalian kalau ketemu Mbak Naila nih bolos, naik gerbang misalnya, ditegur ya. Ya. Nah, jadi kita di sekolah sini harus saling Menjaga. menjaga dan menegur. Jadi saling mengingatkan ya. Iya. Betul sekali. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan konseling ini, sejauh mana nih Rek yang kalian ketahui kalau kita tuh memang benar-benar harus menghindari yang namanya bolos, hindari namanya bolos sekolah atau bolos belajar. Setiap melakukan kegiatan ini, kenapa? Kita harus mempunyai jiwa kemandirian dan juga kita jangan sampai bolos sekolah. Apa yang kalian ketahui? Yang saya tahu itu Yang sampean ketahui setelah melakukan kegiatan ini mengenai bahwa tadi kan permasalahannya Mbak Selvi kan sering bolos sekolah. Iya. Setelah melakukan kegiatan ini apa yang kamu ketahui?
ketahui bahwa kita benar-benar jangan sampai bolos sekolah. Apa? Ya faedahnya, kalau menurut saya faedahnya Iya, ya. faedahnya dari PK ini ya buat biar ada semangat sekolah, Semangat sekolah, belajar, ya betul sekali. Yang awalnya saya tidak mengerti, sekarang sudah mengerti. Sudah mengerti ya? Yang awalnya tidak tahu, sekarang sudah menjadi tahu. Sudah menjadi tahu. Ada lagi? Sudah? Sudah. Sudah? Dan ada kemajuan dikit. Ada kemajuan meskipun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi betul sekali. Nah jadi sebelum ibu akhiri nih kita kan masih ada pembahasan selanjutnya nanti di selanjutnya pertemuan selanjutnya di hari apa ya, di hari Kamis yang akan datang, jamnya sama ya 11.20. Membahas permasalahan siapa yang mau kita bahas? Punya Mbak Alvia apa kan? Ya. Saya ada Bu kalau hari Kamis Bu, ekstrakurikuler Bu. Oh, jam berapa? Sampai maghrib Bu. Jam berapa? Dari jam 4 pagi, bukan pagi sekolah. Terus selesai sekolah itu saya ekstra. Saya dulu waktu belajar dan pembelajaran kayaknya dari pagi itu sampai jam 12 ya. Iya. Ekstrakurikulernya kayaknya start jam 1 sampai sore itu. Iya. Jadi kan masih ada waktu 11.20 sampai Berapa menit Bu? 30 menit ke atas itu. Ya. Oke? Ya Bu. Nah, jadi kita membahas mengenai permasalahannya Mbak Alfia ya. Sepakat? Sepakat. Nah, oke. Nah, jadi minggu depan Kamis yang akan datang kita membahas mengenai permasalahannya Mbak Alfia, yaitu mengenai sering tidur di kelas. Nah, jadi agar Mbak ini tidak Sering tidur di kelas. sering tidur di kelas ya. Ya. Jadi sebelum ibu akhiri nih kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Jadi kita tutup kegiatan ini. Mungkin ada yang mau memimpin berdoa. Ya Bu. Boleh ditutup Mbak. Sebelum menutup pembahasan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi terima kasih kalian sudah hadir di ruangan BK ini. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok ini ya. Ya. Nah, jadi ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu,